Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas BTPN Syariah TBK. Kode sahamnya BTPS ya. Ini kira-kira seperti apa sih perusahaannya, akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Nah, ini saya ambil dari materi public expose ya. Jadi di tahun 2020-2021 ini kita memang banyak banget mendengar berita tentang perbankan syariah, terutama dari BRIS. Nah, sekarang sebenarnya ada BTPNS ya, atau BTPS lah, BTPN Syariah. Ini sebenarnya nggak kalah bagus dibandingkan dengan perbankan lain. Nah, kita bakal coba lihat kira-kira BTPS ini perusahaannya seperti apa. Nah, kalau BTPS ini kita bisa lihat di sini merupakan lembaga keuangan formal pertama di Indonesia yang melayani masyarakat prasejahtera melalui pemberdayaan perempuan yang berbasis perbankan syariah, ya, financial inclusion. Lalu kalau misalnya kita lihat sejarah dari BTPS ini sendiri, ini pertama sebenarnya dirilis di tahun 2010 ya, di unit usaha syariah BTPN. Jadi BTPN secara sebagai induknya ya, di sini kita bisa lihat dia punya 70%. Dia itu punya anak usaha yaitu BTPS. Nah, lalu BTPS ini di spin off di tanggal 14 Juli tahun 2014. Lalu udah mulai listing di tahun 2018. Nah, sejak saat itu harga sahamnya naiknya lumayan banget ya, dari ratusan sampai 3 ribuan, dan di tahun 2020 tepatnya di tanggal Juli dia udah naik menjadi Bank Buku 3. Jadi sebelumnya Bank Buku 2, dia naik ke Bank Buku 3, nanti mungkin kedepannya akan menjadi Bank Buku 4. Nah, di sini nasabahnya ada 5 juta ya, 3,75 juta nasabah aktif. Lalu ada 212.000 komunitas, 2.600 kecamatan, dan udah melayani sekitar 23 provinsi di Indonesia. Nah, di sini juga ada rating ya, rating ini cukup penting untuk bisa mendapatkan biaya-biaya murah ke depannya ya kan. Nah, di sini rating AA+ ya dari Fitch dengan outlooknya stable. Lalu ada penghargaan juga dari Cambridge Global Bond-nya. Nah, ini manajemennya ya, manajemen BTPN Syariah di tahun 2020, dan di sini kita bisa lihat nih pergerakan IHSG dibandingkan dengan BTPS. Waktu itu BTPS harganya 900-an. Naik sampai 3 ribuan ya, 3 ribuan, dan terakhir di 3.180. Jadi kenaikannya ini luar biasa banget. Padahal di sini kita lihat nih dari bulan Mei tahun 2018. Jadi hanya waktu 2 tahun aja udah naik 200%, atau kita rata-rata ya 100% per tahun ya. Nah, lalu kita bakal coba lihat nih kira-kira kinerjanya si BTPS ini bagus apa enggak. Nah, dari segi pembiayaan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 CAGR-nya itu 10,9%, jadi sangat bagus. Dan untuk DPK-nya, dana pihak ketiga, ini juga terus meningkat ya, sebesar 12,3%. Nah, kayak gini kita lumayan confident nih sebagai investor kalau misalnya perusahaan ini terus-menerus bertumbuh. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari kinerjanya, kenapa sih kita mesti pilih BTPS gitu dibandingkan dengan perbankan lainnya? Nah, di sini ditampilkan tabel ya per Maret 2020 BTPN Syariah versus industri perbankan. Nah, kalau misalnya CAR-nya, CAR Capital Adequacy Ratio-nya ya, BTPS ini 42,4%, sementara bank konvensional secara industri 21,7%. BUS ini Bank Umum Syariah ya, ini 20,4%. Nah, jadi dari sini benar-benar kuat banget nih CAR-nya si BTPS. Kan kalau nggak salah minimal 13% ya untuk CAR. Untuk BOPO ya, beban operasional dan dibagi dengan pendapatan operasional, ini juga efisien banget si BTPS, cuma 54,8%. Net operating margin juga tinggi banget ya, 15%, sementara bank konvensional 4,3% dan BUS-nya 1,7%. Return on asset 13,6%. Jadi kalau perbankan itu memang biasanya kecil banget ya. Nah, cuman BTPS ini bisa gede banget, 13,6%. Makanya patut dievaluasi secara premium. Apalagi non performing loan-nya ini cuma 1,4% ya, dibandingkan dengan bank konvensional 2,7% dan BUS 3,4%. Nah, kita bakal coba lihat nih kira-kira dari sisi finansial ya, dari sisi kinerjanya dari tahun ke tahun
ini kecenderungannya terus meningkat ya, dari 2,9 triliun total pendapatan menjadi 4 triliun di tahun 2020. Yang menarik dari bisnis syariah ya, perbankan syariah ini adalah marginnya yang cukup besar. Dari omset 4 triliun, labanya bisa 855 miliar atau sekitar lebih dari 20%. Padahal ini tahun 2020 ya, ada pandemi. Dia malah marginnya tetap terjaga. Sementara di tahun 2019 juga marginnya lebih bagus lagi ya kan, 30%-an. Nah, lalu kita bakal coba lihat nih kira-kira secara valuasi seperti apa untuk si BTPS. Nah, BTPS kalau misalnya kita lihat, dia secara PE ratio mungkin 30,29 ini karena pakai angka yang tahun 2020 ya, pakai 850 miliar. Coba kalau misalnya kita pakai yang tahun 2019, kita buletin lah 1,5 triliun ya. Nah, dengan market cap 25,9 triliun atau di kisaran 3360 per lembar, itu coba saya hitung ya, 25,884 dibagi dengan 1500. Nah, itu PE ratio-nya 17,25 kali. Jadi sebenarnya harganya kalau boleh dikatakan ya cukup fair lah untuk si BTPS di harga 3.360 ya. Nah, cuman kita bakal coba lihat secara PE band seperti apa ya. Kita average PE band, lalu ada higher PE band, ada highest PE band, dan kita bakal coba lihat dari 3 tahun lah ya, dari 3 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya harga saham BTPS kalau misalnya kita lihat di sini, ini memang udah di highest PE band ya, makanya ada koreksi ya, sebenarnya wajar aja gitu. Tapi karena ini memang earningsnya lagi turun ya karena pandemi di tahun 2020. Kalau misalnya earningsnya naik lagi balik ke atas, sebenarnya BTPS ini ke 4.000 sampai 5.000 ini bisa banget ya. Lalu untuk buat belinya mungkin bisa di kisaran di bawah 3.000 juga udah menarik banget gitu buat BTPS. Apalagi kalau misalnya memang kinerjanya si BTPS bisa sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, yang sangat bagus dan efisien dan juga efektif di dalam mengelola modalnya. Oke, jadi demikian dari saya tentang BTPS. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.